Gubernur Gonteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Gonteng. Gubernur Gonteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Bapak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, ya, kencing di pinggir jalan Anda bilang. Konten, siapa yang bagian? Pak, sekarang Bapak lihat, di Jawa Tengah itu apakah sudah sejahtera ya Anda? Hah? Pajak Anda naikkan, lihat ini, pajak Anda naikkan, ya. Terus apa lagi? Jalan rusak, parah nih. Apalagi? Jalannya bukan Anda perbaiki, tapi Anda tambal ini, ya. Merasa baik Anda menjadi gubernur. Ya, kalau Anda menyindir Bapak Aing Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, jangan dipertanyakan. Beliau walaupun gubernur konten, tapi hasilnya nyata. Kontennya menghasilkan hal-hal yang positif. Jalan dari desa sampai ke kota semuanya bagus. Tidak seperti Anda banyak ngomong doang. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah rakyat Jawa Tengah sudah merasa makmur? Apa sudah merasa sejahtera atas kebijakan-kebijakan Anda selama Anda memerintah? Kalau Anda mau tahu survei, ya. Ini contoh Deddy Mulyadi kalau turun kepada masyarakat nih, ramai orang. Karena senang ya. Tapi kalau Bapak turun ke masyarakat nih, ya, ada enggak? Enggak ada. Itulah menunjukkan bahwa kualitas itu tidak dilihat dari omongan, ya lihat dari jabatan, tapi kinerja yang nyata. Maaf Pak ya. Tidak ada maksud dari Pak Ahmad Lutfi menyinggung Gubernur Bapak KDM perihal Pak Gubernur Jawa Tengah yang menyebut Gubernur Gonteng. Bilih akan lepat dadanguan. Seharusnya sanes Gubernur Konten, tapi Gubernur Gonteng. Saha eta Gonteng? Pak Arif Gonteng Hon Aneng adalah Ketua Relawan Ahmad Lutfi di 2024 kemarin. Kemarin Pak Ahmad Lutfi ketika mengumpulkan kami mengarahkan kepada kami untuk selalu bersikap sopan. Yang pertama itu, yang kedua beliau sedang menceritakan kita tidak harus reaktif kepada netizen yang salah paham. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan dengan santun. Nah, dalam hal ini kami mencoba menjelaskan karena kami kemarin ada di lokasi ketika Pak Ahmad Lutfi sedang menceritakan tentang pandangan orang. Pak Ahmad Lutfi saking sopannya tidak mau menyebut nama lain, dia menyebut nama relawannya sendiri yaitu Pak Arif Gonteng. Beliau menyebutkan seandainya Pak Arif Gonteng kencing di pinggir jalan pun, kalau dilihat orang yang menyukai beliau, akan dianggap orang yang sangat sederhana dan merakyat. Yang kedua, kalau orang sudah tidak suka, sekalipun beliau Pak Gubernur Gonteng yang dicontohkan seperti itu kencing di hotel, di dalam tempat yang tertutup, maka orang yang nyinyir akan mengatakan bahwa kencing saja harus ke hotel sok-sokan. Di sini kami ingin meluruskan bahwa tidak ada maksud dari Pak Ahmad Lutfi itu untuk menyinggung Gubernur Bapak KDM. Beliau hanya menasihati kami sebagai pecintanya dari masyarakat Jawa Tengah agar tidak terprovokasi. Ketika ada kesalahpahaman, kami diarahkan untuk menjelaskan dengan cara yang santun. Itu bukan kali pertama ya Bang Lutfi menyindir-nyindir kita punya gubernur. Nggak jadi soal. Silahkan layangkan kritikan kepada kita punya gubernur. Ya tinggal kita sebagai masyarakat memverifikasi kritikan yang lahir dari siapapun, yang keluar dari siapapun, mau dari warga Jawa Barat, mau dari warga di luar Jawa Barat, mau dari pemimpin di luar Jawa Barat, kan ada. Nah, pemimpin di luar Provinsi Jawa Barat menyindir kita punya gubernur, mengkritik kita punya gubernur. Tak jadi soal, silahkan. Kita tinggal sebagai masyarakatnya memverifikasi. Dan rata-rata orang yang kemudian nyerang KDM itu hancur Pak. Ya, diserang balik oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan di luar Jawa Barat, bukan hanya dari Jawa Barat. Kenapa? Karena kita sebagai warga Jawa Barat merasa apa yang dilakukan oleh KDM itu untuk memperbaiki banyak halnya di Jawa Barat. Transparansi yang kemudian beliau selalu gaungkan itu menjadi energi positif dari masyarakat untuk lebih percaya bahwa memang tubuh pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini dibuka seluas-luasnya untuk kita bisa mengaksesnya sebagai ciri bahwa mereka Provinsi Jawa Barat khususnya komandan tertingginya yaitu KDM itu ingin menghibahkan dirinya, tenaganya, kekuatan ekonominya untuk apa? Untuk membantu masyarakat Jawa Barat, untuk melindungi masyarakat Jawa Barat, untuk kemudian melindungi bahkan alam dan hutan Jawa Barat, kebudayaan jelas. Kita percaya itu dan kita sudah merasakan itu, ya. Jadi nggak tebang pilih kita punya gubernur. Misal di satu kebijakan soal pertambangan, nggak ada urusan itu tambang milik siapa. Seandainya memang tidak sesuai dengan kriteria, seandainya memang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, dibackingi oleh siapapun, tetap kemudian nggak ada urusan, disikat. Ya, bila tidak mematuhi kaidah-kaidah pertambangan. Beda misal dengan nun jauh di sana.
ada di salah satu provinsi. Ada 2 tambang, ada tambang rakyat, ada tambang ilegal, yang kemudian itu diindikasikan, dituduhkan, dilindungi oleh kekuasaan, oleh gubernurnya. Nggak saya sebutkan ya wilayahnya, provinsinya. Kemarin sempat ramai ini. Dan saya pun pernah ngangkat ini. Tunggu sebentar ayah. Tunggu sebentar, main aja dulu. Itu saya ingin mengatakan bahwa penting sekali kita punya pemimpin yang kemudian adil terhadap semuanya, bukan menyingkirkan satu, melindungi satu, padahal dua-duanya salah. Tambang rakyat dihabiskan, yang menjual dan kemudian membeli hasil tambang itu di penjara. Sementara di sisi lain ada tambang ilegal yang beroperasi seolah-olah kemudian itu legal, dan indikasinya itu dilindungi oleh kekuasaan. Nah, bukan tidak, kita punya gubernur tidak tebang pilih seperti itu. Ada tambang ilegal, ada tambang rakyat katakan, ya. Seandainya tidak mematuhi kaidah-kaidah pertambangan, keduanya disikat, tak peduli itu kemudian dibackingi oleh siapapun. Dan seandainya kita menemukan apa-apa di Jawa Barat, langsung kemudian kita disuruh untuk memviralkan itu. Sementara di wilayah yang lain jangan sampai memviralkan apa-apa yang menjadi kejanggalan. Itu bedanya. Artinya apa? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membolehkan, mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan, lalu memverifikasi ulang apa yang diadukan, bukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh publik. Dan itu pengawasan yang sangat luar biasa. Pengawasan publik itu adalah pengawasan yang sangat objektif. Pengawasan dari masyarakat itu adalah pengawasan yang sangat objektif, tanpa ada embel-embel kepentingan apapun. Dan itu diperbolehkan, dipersilahkan, bahkan diharuskan oleh kita punya gubernur. Makanya enaklah menurut saya di Jawa Barat ada jalan yang kurang baik di dalam proses pengerjaannya dan lain sebagainya, silahkan adukan, silahkan viralkan, verifikasi oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pengawas yang paling objektif di dalam pembangunan untuk kepentingan publik, ya. Viral diatasi, selesai. Pembangunan tiang PJU, ya, banyak kan kemarin-kemarin yang viral, di dalamnya kopong lah, hanya pakai kesik lah, tidak kemudian disemen lah, ketemu oleh masyarakat, diviralkan, langsung kemudian diperbaiki. Masyarakat yang langsung memverifikasinya, yang kemudian di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai pemerintahan di luar Jawa Barat itu tidak memperbolehkan memviralkan kejanggalan-kejanggalan, dilarang memviralkan kejanggalan-kejanggalan. Di Jawa Barat diharuskan, ya, kudu dipiralkan teh, agar pihak yang paling objektif di dalam memverifikasi pembangunan untuk publik itu oleh publik diverifikasinya, ya, bukan oleh orang lain, diawasinya oleh publik yang sangat objektif sekali lagi, tanpa ada muatan-muatan apapun selain daripada hanya ingin pembangunan kualitas pembangunan di Provinsi Jawa Barat itu benar-benar sempurna sesuai dengan porsi anggaran. Tak ada yang korupsi dari semen, tak ada yang korupsi dari batu, tak ada yang korupsi dari aspal, tak ada yang korupsi dari besi dan lain sebagainya. Dipersilahkan, diperbolehkan, bahkan diharuskan, diviralkan seluruh pembangunan yang ada di tubuh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Makanya ya percuma kalau ada orang yang nyindir-nyindir kita punya gubernur, itu ujung-ujungnya bakal ambruk. Kenapa? Karena ya kita sudah melihat kerjanya dan lain sebagainya. Kita dilibatkan menjadi pengawas paling utama juga sebagai masyarakat dengan hadirnya media sosial, dan itu menjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi masyarakat, serta menjadi peringatan keras bagi pejabat-pejabat yang mau main-main, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya udah ngomel-ngomel mau mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.